Mengapa Ibu Maria Geong berani mencalonkan diri sebagai bupati? Lalu mengapa kita harus dukung? Akatan TV menyajikan kelas budaya, puisi, film pendek, komedi Manggarai, public speaking, dan ngobrol pintar, serta dokumentasi kegiatan. Selamat menonton. Mengapa Ibu Maria Geong berani mencalonkan diri sebagai bupati? Lalu mengapa kita harus dukung? Maria Geong, perempuan tangguh, berhati ibu, mendengar tanpa pamrih, melayani, menembus kat sosial, sebab niatnya tulus agar keadilan sampai ke akar rumput. Pribadi yang setia mendengar, tangguh dan tegas dalam tugas, lembut berkata, tidak hanya saat berkarya, tulus bersuara bila bersua, cekat dan cepat melayani aspirasi, sebab pengalamannya mumpuni dalam memimpin. Maria Geong, perempuan berdarah Manggarai, mengenyam pendidikan dasar dan menengah di Manggarai, menjadi sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, menyandang gelar doktor dari Australia tahun 2000. Perempuan tangguh lulusan negeri Kanguru itu memiliki segudang pengalaman berorganisasi dan pekerjaan di birokrasi. Bagi Maria Geong, menjadi politisi adalah sebuah pengorbanan. Pengorbanan demi melayani rakyat sampai ke akar rumput. Saya katakan pengorbanan karena saya sebelumnya adalah seorang dokter hewan, ilmuwan, profesional, dan praktisi peternakan. Demikian kata Ibu Maria Geong pada tahun 2016. Maria Geong, perempuan berdarah Manggarai yang lama mengabdi di ibu kota provinsi, mengabdi sebagai akademisi, dokter hewan, ilmuwan, dan praktisi hewan. Kembali ke Manggarai Barat, tanah Kuni Agukalo, dipanggil oleh mereka yang tidak bisa bersuara untuk menyuarakan keadilan dan ketertinggalan pembangunan. Niatnya tulus melayani masyarakat Manggarai Barat terbukti pada Pilkada Mabar tahun 2015. Maria Geong dipercayakan oleh masyarakat sebagai wakil bupati, mendampingi Bapak Gusti Dula sebagai bupati periode 2015-2020. Terpilihnya Ibu Maria Geong sebagai wakil bupati merubah wajah politik NTT kala itu. Sebab pertama kalinya seorang perempuan mendapat kepercayaan publik sebagai wakil bupati. Diakui kritikan silih berganti, namun dia tetap berdiri anggun meladeni dengan penuh wibawa. Menerima kritikan adalah bukti bahwa Maria Geong membutuhkan keterlibatan publik demi terciptanya pemerintahan yang transparan. Semuanya adalah kisah masa lalu yang terpatri indah dalam ingatan hingga saat ini. Kisah itu memanggil dirinya untuk merubah cerita pilu menjadi buah yang manis di masa yang akan datang. Maria Geong tidak hanya sebagai entry point bagi perempuan NTT umumnya dan Manggarai Barat khususnya, tetapi rentetan peristiwa membawanya memberanikan diri merebut kursi nomor 1 di Manggarai Barat. Tentu ini adalah lembaran baru dalam demokrasi Manggarai Barat. Ketika perempuan berdarah Manggarai itu ikut berpolitik, tidak tanggung-tanggung, langsung merebut kursi nomor 1, yaitu merebut Bupati Manggarai Barat. Ya, secara nasional memang keterlibatan perempuan tidak dapat diragukan lagi. Mengapa Ibu Maria Geong berani mencalonkan diri sebagai bupati? Apakah 5 tahun menjadi wakil bupati tidak cukup? Justru karena pernah menjadi wakil bupati, Maria Geong berani menunjukkan bahwa perempuan juga mempunyai kemampuan dan kesempatan dalam berpolitik. Justru karena pernah menjadi wakil bupati, dirinya tahu persis akar persoalan dari semua masalah yang terjadi di Manggarai Barat dan mengetahui
jalan mana yang harus ditempuh untuk keluar dari persoalan tersebut. Justru karena sila ketiga Pancasila belum merata, banyaknya persoalan yang belum diselesaikan mengetuk hati Ibu Maria untuk mengayomi, melindungi, dan mewujudkan harapan dan kerinduan masyarakat kecil yang tidak mempunyai kuasa untuk bersuara menagih keadilan. Karena itu, kita bersyukur Ibu Maria Geong berani mengambil sikap politik untuk mencalonkan diri menjadi Bupati Manggarai Barat, berpasangan dengan Pak Sil Syukur dengan sandi politik paket misi. Geong dan Sil Syukur adalah paduan yang saling melengkapi. Maria adalah akademisi, birokrat, doktor lulusan luar negeri, dan pengalaman mengelola birokrasi. Sedangkan Sil Syukur telah menjadi anggota DPRD selama 4 periode yang menjadi bukti bahwa kerja legislatifnya dicintai rakyat. Selain saling melengkapi, keduanya punya komitmen, dedikasi tinggi, dan punya hati bekerja untuk rakyat. Demikian kata Pak Ansilema, anggota DPR RI Dapil NTT, sebagaimana saya kutip dari Gisuri ID. Kedua figur ini tidak diragukan lagi. Paket misi adalah kombinasi pemimpin yang memiliki pengalaman. Maria Geong, sosok perempuan cerdas dengan integritas yang sudah teruji selama menjadi wakil Bupati Manggarai Barat. Dan Pak Sil Syukur adalah politisi berpengalaman sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat selama 4 periode. Dengan modal ini, mereka membawa rakyat Manggarai Barat menjadi sejahtera. Demikian kata Ketua DPD PDIP NTT Ibu Emilia Nomleni, sebagaimana kami kutip dari Tagar ID. Nusa Tenggara Timur atau NTT butuh transformasi pada ranah karakter kekuasaan. Sebab arogansi patriarkis dalam pelaksanaan kekuasaan politik di NTT sudah mengakar dan menjadi akar dari seluruh kejahatan. Sebut saja masalah korupsi, defisit demokrasi, kemiskinan struktural, diskriminasi gender, dan beragam masalah lainnya, berakar pada arogansi patriarkis. Untuk itu, besar harapan agar perempuan menjadi kepala daerah, dan Maria Geong adalah presiden sejarah yang menjanjikan di Manggarai Barat. Bagi yang peduli masa depan peradaban lokal, mestinya mendukung perempuan hebat ini untuk mewujudkan misi utama demokrasi, yaitu memberdayakan rakyat demi keberlangsungan peradaban manusia. Dan pilkada menjadi momentum untuk berpartisipasi. Dan untuk itu bisa dimulai dengan mengikis arogansi para lelaki yang merasa paling bisa dan paling berkuasa. Demikian kata Boni Hargens, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, sebagaimana saya kutip dari Isuri ID. Ya, tak ada gunanya kita bicara pembangunan bila apatis saat pilkada. Tak ada gunanya kita diskusi politik saat minum kopi bila tidak ikut memilih. Tak ada gunanya kita marah dan kesal kepada koruptor saat mendengar atau membaca berita bila hati nurani ditawar dengan rupiah. Tak ada gunanya kita bermimpi untuk pemimpin yang bersih dan berintegritas bila harga diri saat pemilihan ditawar dengan rupiah. Kita adalah generasi evaluasi, berani melawan godaan rupiah dalam memilih dan menentukan pilihan. Berani memilih bukan karena emosional, tetapi karena pertimbangan rasional. Ibu Maria Geong maju sebagai calon bupati tidak hanya memberikan peluang untuk perempuan Manggarai Barat ke depannya, namun dipanggil oleh kenyataan tentang masih banyaknya rakyat Manggarai Barat yang merindukan perubahan, keadilan, dan kenyamanan. Masih adanya daerah yang terisolir dari pembangunan, sebut saja jalan raya. Masih adanya kampung yang belum terhubung dengan kampung lain. Masih adanya kampung yang memanfaatkan pelita. Masih ada kampung yang memanfaatkan tenaga manusia untuk mengangkut hasil bumi ke pasar. Tagline membangun desa menata kota bukan tanpa alasan.
Sebab politik akan penuh makna dan memiliki kekuatan apabila mengakar dengan budaya dan tradisi yang kokoh. Desa sebagai lokus budaya dan tradisi. Desa sebagai identitas sosial budaya yang memiliki karakter sosiologis, psikologis, ekonomis, kultural, dan ekologis. Desa adalah tempat penghasil kehidupan kota, dan kota menjadi tempat penghasil yang dibutuhkan desa, sehingga dibutuhkan konektivitas antara kampung, antar desa, antar kecamatan. Maria Geong dan Sil Syukur maju sebagai calon bupati bukan tanpa alasan. Kenyataanlah yang mengetuk hati mereka. Pengalaman yang mumpuni menghempas keraguan mereka yang masih ragu mendukung kedua sosok ini. Ibu Maria dan Pak Sil berkomitmen membangun Manggarai Barat yang aman, mandiri, dan sejahtera. Komitmen ini adalah murni semangat juang paket misi. Sebab mereka tahu apa persoalan Manggarai Barat dan bagaimana merubah keresahan menjadi harapan. Sebab mereka tahu potensi Manggarai Barat. Mereka tahu memanfaatkan dan mengembangkan potensi itu sebagai peluang mewujudkan kemerdekaan rakyat kecil. Mereka tahu dapurnya pengembangan dan peningkatan ekonomi adalah rakyat. Mereka tahu dapurnya dunia pariwisata Manggarai Barat ada di desa. Membangun desa dengan segala potensinya adalah sebab Manggarai Barat bukan hanya Labuan Bajo. Berbicara Manggarai Barat adalah tentang 12 kecamatan, adalah tentang potensi, peluang, dan persoalan di 169 desa. Tani, ternak, dan nelayan adalah denyut perekonomian Manggarai Barat dan lokusnya di desa. Dan itu lokusnya ada di desa. Lalu, apa yang kita tahu tentang Ibu Maria dan Pak Sil? Yang kita tahu saat ini, Ibu Maria dan Pak Sil adalah calon bupati dan wakil bupati Manggarai Barat. Dengan berbagai komitmen mereka membangun Manggarai Barat. Itu yang kita tahu, karena mereka kasih tahu. Atau mungkin kita tahu bahwa Ibu Maria Geong sebagai wakil bupati dan juga Pak Sil Syukur sebagai mantan anggota DPR. Atau mungkin kita mengenal sosok ini karena kesalahan dan kegagalan mereka. Mereka pernah salah atau gagal atau mengecewakan. Jujur saja katakan ya. Lalu pertanyaannya adalah, kesalahan atau kegagalan atau kekecewaan itu direncanakan? Tidak. Atau apakah kesalahan atau kegagalan atau kekecewaan menggambarkan keseluruhan dari diri dan potensi mereka? Tentu tidak. Mereka manusia yang dipercayakan untuk memimpin, bukan pribadi yang menjelma menjadi malaikat. Jikalau saja kesalahan atau kekecewaan itu mereka rencanakan, maka mereka mengkhianati sumpah jabatan mereka sebelumnya. Oleh karena itu, saya tidak yakin ketika kegagalan atau kekecewaan yang kita alami sekarang adalah direncanakan oleh Ibu Maria saat menjadi wakil bupati atau Pak Sil saat menjadi anggota DPR. Jadi kekecewaan atau kegagalan itu tidak direncanakan menurut saya. Apakah karena kesalahan atau kegagalan atau kekecewaan yang mereka buat membuat saya tidak mendukung atau membuat kita tidak mendukung atau mempengaruhi dukungan kita? Tidak. Itu adalah kesalahan atau kegagalan mereka masa lalu yang membuat kita kecewa, dan bukan berarti seluruh yang mereka lakukan salah apalagi mengecewakan. Bukan berarti semua program mereka gagal, dan bukan berarti tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari diri mereka. Saya dukung mereka atau kita yang mendukung paket misi, sebab ada harapan yang mereka tawarkan. Visi misi mereka mengubah keresahan menjadi harapan, menjawab kenyataan, menyambung harapan. Sebab hati seorang ibu lebih dahulu memahami sebelum diminta untuk dipahami. Sadar atau tidak, kita mudah melihat kekurangan dan kegagalan orang lain
dan senang menyebarkan kegagalan dan kesalahan orang lain. Sebaliknya, sulit mengakui kelebihan dan keberhasilan orang lain, serta tidak mau menceritakan atau membagikan keberhasilan orang lain kepada orang lain. Kita belum tahu pengalaman-pengalaman mereka sebab mereka tidak memberitahukannya. Bukan karena sengaja. Bagi mereka, menceritakan pengalaman yang membulatkan tekad mereka mencalonkan diri adalah tidak terlalu penting. Sebab semuanya akan diketahui oleh komitmen mereka. Sebab orang yang berani menentukan pilihan dan komitmen adalah orang yang memiliki pengalaman mumpuni. Maria Geong dan Pak Sil Syukur adalah orang yang sama-sama memiliki pengalaman. Tinggal saja saat ini, bagaimana kita memanfaatkan kemampuan mereka, bagaimana kita memanfaatkan relasi mereka, baik nasional maupun internasional, agar kita ikut merasakannya. Gampang caranya. Dukung dan berikan mereka kesempatan untuk memimpin Manggarai Barat dengan memilih nomor 2 paket misi pada tanggal 9 Desember. Maria Geong, Nukiong ni Pucugo Silveri Suku.